Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi, melanjutkan lagi kajian demi kajian yang sudah pernah kita lalui, dan sekarang kita ke kajian berikutnya. Mohon maaf untuk Mas Wahyu, sudah terlalu lama mungkin menunggu ya. Kajian ini di-request oleh Mas Wahyu sudah cukup lama dan baru sekarang aku bisa menepati gitu. Semoga tetap sabar menunggu ya. Sudah lama banget ini. Untuk teman-teman lain juga yang belum sempat aku tunaikan ya, requestnya juga mohon maaf lah. Tapi sebetulnya hasrat sih ingin menunaikan, tapi karena ya ada-ada saja kendala. Mas Wahyu merequest judulnya saat ini adalah nasak mansuk. Jadi judul kajian kita kali ini adalah nasak mansuk. Ya. Nasak itu apa? Nasak itu mana ya, aku tulis ya, sini aja ya, sini. Ini menghapus ya, sedangkan mansuk itu dihapus. Apa yang dihapus? Itu ayat ya. Jadi kajian kita kali ini adalah nasak mansuk, menghapus dan dihapus. Nih, ya. Mainstream, lagi-lagi mainstream, dan lagi-lagi aku menolak mainstream, anti mainstream, ya. Karena apa yang aku kaji, akhirnya aku simpulkan Al-Quran yang kita terima dari Kanjeng Nabi, yang Kanjeng Nabi terima dari Jibril, yang Jibril terima dari Allah itu ya ini apa adanya, gitu loh. Ini apa adanya. Ya. Tidak ada yang dinasak, tidak ada yang dimansuk. Tidak ada ayat dalam Al-Quran ini yang dinasak, tidak ada juga yang mansuk, ya. Tidak ada yang menghapus, tidak ada yang dihapus, tidak ada yang nasak, tidak ada yang mansuk. Ya yang kita terima ya sudah ini, gitu loh. Sementara mainstream itu menganggap di dalam kitab ini ada nasak mansuk, gitu loh. Di dalam ayat-ayat dalam kitab. Tolong ambil Bible-nya. Bible ini terdiri dari garis besarnya Torah dan Injil, ya. Begini, ini perjanjian lama ini. Ini perjanjian lama, kejadian ya, Torah. Ini Injil, perjanjian baru. Kalau aku nasak mansuk itu per kitab. Jadi Torah, Injil, dan Al-Quran itu terjadi nasak mansuk. Sebetulnya kalau kamu mau kita tarik ke belakang, itu ke sebelum Torah itu adalah suhuf Ibrahim, gitu. Jadi tidak nasak mansuk itu per ayat dalam satu kitab Al-Quran, enggak begitu. Tetapi itu kan perlu kita teliti dulu. Ambilin minum di yang gelas bambu ya, sama tutupnya ya.
panas, yang panas separuh aja. Begitu. Jadi nasak mansuk itu per kitab. Itu yang aku. Sementara mainstream per ayat dalam satu kitab. Ya, mana yang benar ya kita lihat dulu. Kan belum tentu aku benar, belum tentu juga yang mainstream pahami juga benar. Gitu. Ya kita lihat. Nanti argumentasinya mana yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Oke, pertama ya Quran surat Al-Baqarah. Ini pertama Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 106. Ya. 106. Aku bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti Aku ulangi. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Itu. Jadi Gusti Allah Agung yang berucap. Ayat yang kami, tentang kami kemarin aku sudah jelaskan ya kenapa Gusti Allah Agung mengatakan dirinya kami ya. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau minimal paling tidak sebanding, gitu loh terjemahan lepasnya ya. Mengganti ya, menghilangkan itu hak Allah, bukan hak para nabi gitu. Kemudian di Quran ya, ayat kedua Quran surat An-Nahl. Apa ini An-Nahl? Lebah ya. An-Nahl surat 16 ayatnya 101. Ya. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami mengganti satu ayat dengan ayat yang lain dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau hanya mengada-ada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maksudnya begini ayat ini. Allah mengklaim, menyampaikan informasi, dan apabila kami menggantikan satu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Sementara mereka, ya, orang-orang yang menuduh kanjeng Nabi Muhammad, ya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Gitu. Sebenarnya kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa? Sebenarnya kanjeng Nabi tidak punya otoritas. Semua Nabi itu nggak punya otoritas atas kitab sucinya. Mereka hanya menerima aja. Gitu loh. Ya. Termasuk kanjeng Nabi Muhammad tidak punya otoritas. Otoritas penuh itu kepada yang punya kitab suci. Siapa? Kitabullah. Kitabnya Allah. Allah yang punya otoritas. Sementara mereka tidak tahu, dikirain kanjeng Nabi Muhammad mengada-ada. Gitu loh. Padahal sudah dijelaskan. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Ya, itu proses nasak mansuknya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Proses nasak mansuk. Ya, sekarang dikatakan lagi sebagai jaminan ya oleh Allah itu di Quran surat
Al-Hijr surat 15 ayatnya nomor 9 ya. Begini, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ya, dan pasti kami yang memeliharanya, gitu loh ya. Allah sudah ngendikan, Gusti Allah yang menurunkan Al-Quran ya. Gusti Allah yang memeliharanya, jadi terpelihara ya. Gusti Allah yang menurunkan dan memelihara. Ini konteksnya Al-Quran, tapi sebetulnya semua kitab-kitab Allah itu by apa namanya? Torah, Zabur, Injil, Al-Quran ya yang menurunkan itu ya Allah, dan Allah memeliharanya. Tergantung nanti bagaimana cara Gusti Allah memelihara kitab-kitabnya, nanti kita bicarakan ya. Tapi kalau dalam konteks ini dia dalam topik membicarakan Al-Quran. Kamilah yang menurunkan ya. Kamilah yang memeliharanya. Oke. Sekarang misalkan, masa iya sih gitu. Ya ini terbuka berapa abad ini? Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 23. Apa katanya? Tadi kan sudah diklaim bahwa Gusti Allah yang menurunkan dan Gusti Allah yang memelihara. Dia curiga, maka dijawab oleh Quran surat Al-Baqarah ayat 223. Jadi Al-Quran itu seperti kalau kita ujian waktu kuliah dulu itu seperti open book gitu loh. Ada pertanyaan, ada jawaban, ada keraguan, ada penyelesaian gitu loh. Jadi, Gusti Allah sudah bilang bahwa Gusti Allah yang menurunkan, Gusti Allah yang memeliharanya. Tapi apabila masih ragu, dijawab oleh Quran surat Al-Baqarah ini ya. Surat 223 ya. Apa katanya? Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran maksudnya, yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad ya, maka buatlah surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, ini berapa abad nih terbuka ini tantangan ini. Jadi sebetulnya kalau ada orang meragukan Al-Quran kan gampang sih. Terima aja tantangannya, bisa nggak ya? Suruh buat satu surat. Buat satu surat ya. Buat satu surat semisal dengan Al-Quran. Semisalnya. Ya. Semisalnya atau semisal dengannya. Ya. Dengannya dan ajak penolongmu. Ajak penolongmu. Ajak kecuali Allah. Ajak. Bisa nggak? Coba. Ya. Kalau meragukan Al-Quran, coba buat kamu ya. Satu surat aja ya. Semisal Al-Quran ini. Dan ajak orang-orang yang kamu anggap dapat membantu kamu untuk membuatnya. Ini sejak berapa abad? Mulai abad ke-6 sampai abad sekarang berapa? Sudah sampai sekitar 15 abad, sekitar 15-20 abad. Sekitar kisaran itu kan. Lalu yang terbuka. Maka kalau ada orientalis atau siapapun yang meragukan Al-Quran, kan gampang sih. Tinggal buktikan aja ini. Bisa nggak bikin satu surat saja? Dan itu bukan sendiri loh. Ajak penolong-penolongmu selain Allah. Nanti kita lihat. Jadi gampang sebetulnya kalau kita mau mengikuti apa kata Allah. Kalau kamu ragu, coba bikin. Itu kan gampang. Kalau kamu nggak bisa, ya nggak usah ngotot dulu. Ya, itu tadi Quran surat Al-Baqarah 23 ya. Terus ditekankan lagi di surat
Al-Baqarahnya di 24. Nih. Ini ya. Quran surat Al-Baqarah 24. Nih, apa katanya? Dan ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak mampu membuat Al-Qur'an yang semisal Al-Qur'an, dan Allah pastikan, dan pasti kamu tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang menutup, gitu loh. Menutup terhadap apa? Terhadap Al-Qur'an. Gitu ya. Tidak akan mampu. Kamu tidak akan mampu dan pasti tidak akan mampu. Tidak akan mampu membuatnya. Membuat yang satu surat itu. Nih. Ya, tidak akan mampu. Ini kita sudah pakai berapa ayat? 1, 2, ini tadi 3, ini 4, ini 5. Nih. Ya. Aku ulangi lagi dari atas. Surat Al-Baqarah ya, ayat 2 ya. Ini ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan, pasti kami akan ganti yang lebih baik atau sebanding. Nah, ini 106. Ini penggantiannya di sini akan diganti. Ya, diganti yang sebanding. Ini nasak mansuk. Cerita nasak mansuk. Sekarang yang 101. Dan apabila kami mengganti satu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Ketika diganti, itu Allah lebih tahu mana yang perlu diganti atau enggak. Ini juga mengganti. Oke. Di situ. Terus di Al-Hijr, ini kita pisahkan dulu. Ya, di surat ketiga, ini gini. Jadi di argumentasi data kedua ayat 1 dan 2 yang kita pakai itu ganti mengganti, nasak mansuk atau hapus menghapus. Ini otoritasnya ada di Gusti Allah Agung. Ya. Kemudian tentang kitab-kitabnya yang saat ini diwakili oleh Al-Quran karena topiknya objek pembicaraannya Al-Quran ya. Allah yang menurunkan, Allah yang memelihara. Ya, kalau misalkan kamu nggak percaya atau ragu, ya buat satu surat semisal Al-Quran. Ya, ajak semua orang-orang yang dapat membantu kamu. Oke, dan Allah jamin, Allah garansi tidak akan mampu kalian. Nih, tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Ini yang ngomong Allah. Allah itu siapa? Yang menurunkan Torah, yang menurunkan Injil, yang menurunkan Zabur, yang menurunkan Al-Quran. Gitu. Pandangannya begitu, holistik. Bukan kitab ini sendiri-sendiri yang punya. Kalau sudah memandang bahwa kitab ini tidak holistik, tidak berdasarkan dari satu sumber yang sama yaitu Allah, ya kacau. Dari situ aja basic pemikirannya sudah salah. Ya, oke. Ini jaminannya aku hapus ya, garansinya ya, karena kita fokusnya ke nasak mansuk. Hapus menghapus ya. Apa sih, bagaimana sih argumentasinya teman-teman yang mengatakan bahwa nasak mansuk itu terjadi per ayat dalam Al-Quran, kan gitu. Ada yang berpendapat begitu, harus kita akomodir gitu loh ya. Kita akomodir, nanti kita lihat, kita renungkan mana yang kira-kira lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tuh. Nih, kita lihat dulu satu surat di Quran, surat An-Nisa.
surat 4 ya, ayat nomornya 43. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Ya, dan janganlah kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi, maksudnya mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, menyentuh itu indah sekali ya bahasanya ya, ini bahasa sastra. Menyentuh itu berhubungan badan ya. Sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, yang suci maksudnya. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah pemaaf. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Oke, yang mau kita bidik di sini adalah janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Ya, jadi jangan sholat atau nggak boleh sholat ya dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Ya, jadi sholat itu harus dilakukan dan yang melakukannya itu mengerti apa yang diucapkan. Ayatnya bilang begitu. Makanya jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Ya, di sini mabuk ya. Bahasa Arabinya sukaro. Mungkin kata-kata di anak-anak yang anak-anak yang mana? Ya anak-anak yang suka fly. Sakau itu bisa jadi dari kata sukaro itu. Arabinya itu sukaro, mabuk ya. Oke. Setelah itu kita lihat lagi di ayat ini An-Nisa 43 ya. Bentar. Pelan-pelan aja, aku agak lelah juga, jadi kalem-kalem dulu. Sekarang kita lihat di Quran surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 90. Ya. Aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Kita kemarin sudah bicara apa itu setan, apa itu iblis. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya, perhatikan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, ya, di sini ada minuman keras. Homer. Minuman keras. Jangan dianggap batu minuman keras itu, ya. Ya minumannya cair tapi dia disebut keras. Homer. Ya. Nih. Ya. Minuman keras ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, ada teman-teman yang mengatakan bahwa ayat 43 ini, ya, Quran surat 43 ini mengalami nasak mansuk dengan ini. Ya, ini kan mabuk, ya. Ayat ini tetapi ayatnya tetap tertulis. Tapi hukumnya ya sudah dimansuk oleh surat Al-Maidah 5:90. Gitu. Ini argumentasi diantaranya teman-teman yang mengatakan bahwa nasak mansuk itu ayat
per ayat di dalam Al-Quran gitu. Yang mainstream begitu. Salah satu contoh kasusnya seperti ini. Apakah itu benar? Kalau menurut yang aku pahami itu salah. Sekarang bagaimana kita membuktikan bahwa itu salah? Ya, lihat, di sini dia berkata sifat. Mabuk ini sifat. Sifat. Ya. Sedangkan khomer itu bendanya. Jadi ini tidak saling nasak mansuk, ini saling tetap berlaku. Bukan karena sudah ada ayat tentang khomer, ayat tentang mabuk itu sudah dihapus. Ya? Enggak. Jadi ayat-ayat ini khomer ini tidak menghapus ayat mabuk ini. Ya? Atau kedua ayat ini tidak saling menasak, tidak saling memansuk. Ini ayat ini tetap turun seperti apa adanya, hukumnya juga ayat tetap berlaku. Bukan ayatnya tetap ada, tapi hukumnya sudah dimansuk, mengalami nasak mansuk ya, oleh ayat Al-Maidah 590. Nggak begitu. Kenapa? Perhatikan. Di sini, di Quran Surat An-Nisa 443, dia mabuk. Mabuk ini sifat, bos. Sifat. Sementara di ayat Al-Maidah 590 itu bendanya khomer. Artinya apa? Kalau orang minum khomer ya jelas mabuk. Tapi mabuk itu bukan karena hanya minum khomer saja. Ada mabuk-mabuk lain yang juga disifat mabuk. Ya. Kita lihat nanti di ayat ini. Bentar. Jadi supaya clear kita ya. Ntar di ayat Al-Hajj 22 ayat 2. Di Quran surat Al-Hajj surat 22 ayatnya 2. Aku baca ya, kalian perhatikan ya, supaya kalian paham tentang mabuk. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, guncangan itu maksudnya. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itulah yang sangat keras. Saking kerasnya azab Allah sehingga orang menjadi mabuk. Mabuk. Apakah minum homer dia? Kan enggak. Mabuk ini tentang eskatologi. Ayat Al-Hajj ini tentang eskatologi, tentang suasana kiamat ya. Begitu dahsyatnya ya azab Allah itu sampai-sampai orang-orang itu mabuk. Tanpa minum homer, mabuk dia. Ya. Jadi tanpa adanya homer, benda ini bisa mabuk. Ya, bisa mabuk dia tanpa adanya benda ini. Kita kembali ke sini, artinya janganlah kamu sholat ya dalam keadaan mabuk sehingga engkau mengerti apa yang kamu ucapkan. Itu tidak ansik menuju kepada homer di surat 590 ini. Kenapa? Mabuk itu banyak. Ada mabuk judi, mabuk cinta, mabuk tahta, mabuk harta, mabuk wanita. Itu dalam sholat tidak boleh. Ketika kamu Allahu Akbar, apa kata Kanjeng Nabi? Kamu itu seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa, Allah yang melihat kamu. Kita berkomunikasi dengan Gusti Allah Agung. Hilangkan, tinggalkan, lupakan semua yang ada. Apakah bisa? Ya memang sulit. Aku sendiri juga sulit. Biasanya kita Allahu Akbar. Baru begini. Kusuknya itu waktu Allahu Akbar doang. Allahu Akbar. Setelah gini ingat, waduh tadi ban sepeda bocor belum ditempel. Itu. Apalagi Allahu Akbar. Waduh harta gua yang di sana gimana ya?
kemarin devaluasinya berapa ya? Depositonya gimana ya? Banyak. Allahu Akbar, ibu-ibu. Aduh, masa anu kayak gimana ya? Nanti gosong. Yang masih remaja, masih pacaran. Allahu Akbar. Waduh, pacar saya jangan-jangan. Itu semua kemabukan. Jadi, dalam ayat An-Nisa 443 ini, semua perihal kehidupan duniawi ini yang menghalangi kamu sehingga mengganggu kamu ketika kamu berkomunikasi, berdialog dengan Gusti Allah Agung, yaitu disebut mabuk. Jadi dia tidak khusus berbicara tentang Homer. Artinya antara Quran surat An-Nisa 443 dan Quran surat Al-Maidah 590 tidak terjadi proses nasak mansukh. Tuh. Jelas kan? Bahwa nasak mansukh itu tidak per ayat dalam kitab, tapi per kitab. Dan sudah aku buktikan kesalahannya kan. Nah, sekarang aku mau buktikan kebenarannya kalau nasak mansukh itu kitab per kitab tuh bagaimana ya. Aku hapus.